Oke teman-teman, selamat datang di channel saya ya. Semoga tips-tips yang saya berikan ini memang benar-benar tips yang kalian tunggu ya. Jadi untuk kali ini teman-teman, jadi tips yang akan saya berikan adalah bagaimana cara untuk memilih mana barang yang terbaik versi online, dan ini semuanya adalah berdasarkan data-data yang nyata dan fakta-fakta yang sudah diuji oleh banyak orang. Jadi misalkan teman-teman pernah merasa bahwa ke toko komputer atau ke toko aksesoris pengen membeli sesuatu dan teman-teman bingung mana yang kira-kira baik, dan akhirnya terpaksa menanyakan ke penjual ya. Biasanya sih penjual ini ada dua tipe teman-teman, ada tipe yang memang jujur, ada tipe yang memang hanya mencari keuntungan yang lebih besar saja untuk bisa menawarkan barang bahwa barang itu adalah barang yang paling bagus. Jadi teman-teman perlu banyak survei, dan di sini saya akan memberikan tips bagaimana cara teman-teman bisa menentukan mana barang yang kira-kira adalah barang yang benar-benar teman-teman cari dan memang sesuai dengan budget yang sudah kalian siapkan. Oke teman-teman, sebelum saya mulai silakan kalian klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendukung channel ini berkembang dan akan mendapatkan notifikasi tentang teknologi setiap harinya. Oke teman-teman, memang bukan hanya di offline saja ya. Mungkin kalian yang sering belanja di Tokopedia, belanja di Shopee, misalkan kita cari versi seperti ini. Jadi memang banyak hal yang akan ditawarkan dan beberapa tipe yang membuat kita bingung teman-teman. Kita harus beli yang mana ya, dan harganya ini mungkin yang bisa kita jadikan patokan harga yang paling murah, apakah itu yang terbaik. Kalau misalkan lebih mahal 5.000, kenapa tidak kalau memang itu adalah barang yang memang benar-benar worth it untuk dibeli. Oke teman-teman, bagaimana sih cara untuk menentukan barang-barang mana yang kira-kira ini adalah barang yang bagus, terbaik, dan memang benar-benar sudah diuji klinis atau diuji secara langsung, dan ini menjadi sebuah data fakta yang ada di internet. Jadi teman-teman, di sini saya akan menyarankan teman-teman dengan satu tips sederhana. Caranya teman-teman silakan masuk ke browser. Jadi di sini saya gunakan Chrome ya. Lalu teman-teman bisa masukkan URL atau alamat. Di sini URL-nya adalah user benchmark. Ya, kalian bisa search di Google dulu. Lalu kalian bisa buka www.userbenchmark.com. Ya, di sini teman-teman kalian bisa memilih apa saja tipe-tipe yang bisa kalian cari, mulai dari CPU, GPU, SSD, hard disk, RAM, USB ya, dan seterusnya teman-teman. Dan ini saya misalkan kalian yang ingin merakit komputer ya, kalian bisa memilih komponen-komponennya. Misalkan saya pingin CPU yang paling kencang. Caranya kita tinggal klik CPU. Jadi kalian lihat di pojok kiri atas itu ada CPU teman-teman ya. Dan berdasarkan data yang dihimpun oleh user benchmark, jadi orang yang telah menguji CPU-nya dengan software ini, jadi dia menyimpulkan bahwa ada satu CPU yang paling cepat, yaitu Intel Core i5 12600K. Di sini teman-teman juga mengetahui estimasi harganya ya. Jadi untuk mengetahui harga di pasaran. Jadi misalkan ini adalah pasar di internasional, di online, kalian bisa memperkirakan bahwa ini memang tidak akan akurat harganya sekian ya. Jadi kita harus perlu meningkatkan berapa pajaknya dan sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, jadi di sini kalian bisa menentukan misalkan Intel Core i5 di sini value-nya 109. Jadi di sini untuk nilainya dinilai 109%. Lalu di sini adalah average benchmark-nya itu adalah 109. Jadi rata-rata dari orang yang menguji ini nilainya 109 teman-teman. Dan ada nilai treats dan kecepatannya misalkan 8 color points, di situ 1254. Ya, karena di sini poinnya tertinggi, dia akan mendapatkan ranking yang paling tinggi. Nah, sekarang kalian bisa membandingkan dengan yang kalian miliki. Misalkan kalian memiliki AMD Ryzen 5 5600. Dia ada di ranking berapa? Ada di ranking 8 ya. Jadi selama dia ada di 10 besar, menurut saya dia masuk kategori yang bagus. Dan misalkan di sini kalian ingin ganti SSD yang bagus, ini merek apa ya? Jadi kalian sudah tidak perlu lagi menanyakan pada personal atau orang yang lebih tahu tentang ini ya, karena memang kadang penilaiannya ini objektif teman-teman. Jadi bukan penilaian yang objektif karena berdasarkan pengalaman. Dan tidak semua barang dia coba ya. Di sini misalkan pada ranking yang ditunjukkan oleh user benchmark ini, SSD ini adalah yang pertama ada Samsung 970 Evo teman-teman. Nah, di sini harganya 1.500-an. Ini untuk harga internasionalnya. Nah, di sini kalian bisa lihat, oh kenapa kok dia ada di ranking tertinggi? Ternyata kecepatan write-nya ini 2138 teman-teman. Waduh.
ya memang sangat tinggi ya, dia cocok untuk di atas. Nah, misalnya seperti itu. Artinya brand Samsung ini mengeluarkan barang SSD ini cukup baik. Mungkin kalau kalian ingin membeli dengan tipe yang lebih rendah, misalkan di sini kapasitas yang tertingginya 1 tera, kalian ingin membeli yang 500 GB atau 200 GB. Ini tetap worth it teman-teman, dan ini bisa kalian pertimbangkan untuk bisa kalian beli. Begitu juga dengan HDD, SSD dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Mungkin kalian yang sudah biasa membaca value benchmark seperti ini ya. Jadi di sini misalkan Seagate dia ada di nilai tertinggi, kalian sudah bisa menentukan, oh ternyata saya harddisk saya rusak, harddisk saya lemot, saya harus membeli harddisk yang tipe apa. Jadi ini bisa kalian tentukan pilihan kalian. Misalkan seperti yang tadi saya contohkan pada Tokopedia teman-teman. Jadi di sini misalkan flash saya butuh flash nih, flash apa yang paling kencang ya. Jadi kalian bisa cari sesuai dengan tipe yang menjadi value atau ranking tertinggi di sini. Jadi kalian tinggal memilih mana saja yang tersebar di Indonesia teman-teman. Jadi memang tidak semuanya ini ada di Indonesia. Jadi kita lihat saja tipenya. Caranya mungkin misalkan di situ adalah SanDisk Extreme USB 3. Tinggal kita cari saja di marketplace, kalian ketikkan seperti itu apakah ada di Indonesia. Jadi kalau misalkan SanDisk Extreme USB 364 ini ada, maka dia akan muncul di marketplace pilihan kalian. Misalkan di sini saya adalah menggunakan Tokopedia ya. Jadi dia akan muncul di sini dan kalian tinggal mencari saja harga yang cocok untuk kalian. Dan kalian juga bisa cari di toko offline terdekat ya, yang sudah kalian percaya untuk bisa belanja untuk kebutuhan IT kalian. Oke teman-teman, itu adalah hal mudah dan sangat mungkin dilakukan oleh siapapun teman-teman untuk bisa mengetahui apa saja barang-barang yang masuk ke kategori IT atau komputer ya, yang menunjang pada saat kalian ingin membeli sebuah produk yang tepat. Oke, itu adalah tips dari saya teman-teman. Semoga tips ini bisa bermanfaat untuk kalian. Untuk kalian yang suka dengan video ini, silahkan klik like. Untuk kalian yang ingin berdiskusi tentang topik ini, silahkan masukkan ke kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.